Podcast online mahasiswa. Halo guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Setelah itu klik like, comment, and share, oke? Lanjut nih, juga rame juga di YouTube, terutama karena saya juga beberapa kali sering lah selama kegiatan di rumah ini juga sering buka YouTube. Itu ada isu nih terkait dengan ini ya, mungkin agak sensitif yaitu hari akhir atau hari kiamat. Itu ada beberapa, saya cek juga di YouTube, memang sudah ada beberapa ustadz yang memang menyangkal juga, tapi juga kan ini kan sebuah isu yang mungkin masyarakat awam kalau sekali mendengar bisa langsung dipercaya gitu kan. Jadi perlu beberapa informasi tambahan mungkin dari Mas Dimas dan Mbak Puput yang sudah mengetahui ini tuh seperti apa hadisnya dan sebagainya. Yaitu yang mengatakan kalau pertengahan bulan Ramadan tahun ini itu ada kaitannya dengan hari akhir. Nah itu menurut Mas Dimas sama Mbak Puput gimana? Dari Mbak Puput dulu, ya monggo. Kalau dari aku sendiri sih, kalau yang hari akhir pertengahan bulan Ramadan itu memang nggak tahu ya. Tapi hari akhir, hari kiamat itu yang tahu cuma Allah aja gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang memberikan spekulasi seperti itu ya udah, kita cuma bisa berdoa yang terbaik buat semuanya. Semoga sehat, semoga selamat gitu. Semoga dunia ini, negara ini tuh tetap dilindungi gitu. Apapun yang terjadi lah. Soalnya kan mati hari akhir itu yang tahu cuman Allah aja. Jadi kalau misalkan kita ini atau mengungkapkan pertengahan bulan ini tuh hari akhir gini ya udah, itu persepsinya mereka sendiri. Cuman kita sebagai umat muslim juga jangan terlalu percaya. Bukan jangan terlalu sih, jangan percaya dulu, karena itu kan cuman anggapan mereka aja gitu. Sedangkan mereka tidak tahu hari akhir itu kapan datangnya gitu. Oke, kalau yang penting kita semua harus mempersiapkan diri menjadi lebih baik. Berdoa setiap hari. Kalau Mas Bagus gimana? Mas Dimas ya, Mas Dimas Bagus. Ya, Dimas Bagus, gak apa-apa. Ya. Oke, kalau dari saya sendiri ya, memang saya percaya dengan adanya hari kiamat. Sangat-sangat percaya. Sangat-sangat yakin kalau hari kiamat itu pasti ada. Tapi untuk isu-isu yang hari kiamat itu akan jatuh pada pertengahan bulan Ramadan, saya nggak percaya. Tapi saya percaya dengan hari kiamat. Jadi jangan terlalu percayalah. Karena yang tahu itu hanya Allah. Untuk masalah jodoh, rezeki, umur, dan itu tetap percayalah pada Allah. Jangan terlalu percaya dengan gosip-gosip seperti itu. Akan merusak pikiran kita. Kacau. Akan jadi kacau kalau kita terlalu mudah percaya tanpa harus menelusuri tersebut. Oke, jadi kan memang sebenarnya salah satu rukun iman juga ya, bahwa kalau kita juga harus percaya dengan datangnya hari akhir itu. Iya. Jadi kan istilahnya sebenarnya pun tanpa kita memikirkan hari kiamat misalkan ya, kematian pun itu senantiasa sudah menunggu kita kan, sebenarnya seperti itu. Jadi bisa jadi kematian datang dulu daripada hari kiamat tersebut. Hari kiamat. Dan itu ya Mas ya. Untuk orang yang merasakan hari kiamat, itu orang-orang yang naudzubillah ya. Semoga orang-orang kita ini naudzubillah bukan termasuk orang-orang yang hina. Karena orang-orang yang merasakan hari kiamat itu orang hina. Dan sebelum hari kiamat itu akan ada sebuah asap yang untuk mematikan orang-orang yang tidak hina gitu. Maksudnya orang hina itu pasti bakal merasakan hari kiamat tersebut. Oke, jadi istilahnya orang-orang yang sudah amalnya baik, orang-orang yang benar akhlaknya baik itu memang tidak diperlihatkan nanti pada hari kiamat datangnya seperti apa gitu ya. Iya. Kita kan itu alumni kiamat tahun 2012. Jangan percaya kalau kiamat itu datang dua kali ya.
Betul. Benar. Karena waktu itu juga isunya kan benar-benar kenceng banget ya, sampai ada larangan untuk menonton bioskop itu dan sebagainya. Iya. Bahkan yang meramal kiamat sendiri sudah meninggal duluan. Oke. Jadi mungkin dari Mas Dimas sama Opu juga. Jadi kan tadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa bisa jadi hari kiamat itu istilahnya lebih cepat dari kematian kita, istilahnya seperti itu. Nah mungkin bekal apa sih yang perlu kita siapkan lah sebagai umat Muslim nih untuk mempersiapkan diri menuju hal-hal yang, karena kematian kan itu pasti, karena semua yang bernafas pasti meninggal dunia kan, seperti itu. Jadi dari Mas Dimas sama Opu mungkin punya beberapa istilahnya tips bekal apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk menuju saat itu tiba. Dari Mas Dimas dulu, monggo. Bekal yang pertama, sholat. Sesuatu hal yang ditanyakan setelah kita mati itu, yang pertama sholat. Itu kan termasuk rukun Islam yang kedua. Yang pertama kan syahadat. Yang ditanyakan itu oleh malaikat itu yang pertama sholat. Maka bekal yang utama itu perbaiki sholat kalian. Tetap perbaiki sholat kalian, karena itu jaminan kalian pada saat di zaman akhir itu. Dan yang kedua, berbuat kebaikan kepada semua orang tanpa harus menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Jadi entah itu yang pertama berbuat baik, patuh kepada orang tua gitu. Dan yang ketiga itu amal jariah. Amal jariah itu sebuah amal yang tidak akan terputus walaupun pada saat kita meninggal. Contohnya kita itu bersedekah ke masjid. Kemudian itu uang hasil sedekah kita itu digunakan untuk membangun masjid, dan masjid itu tetap berdiri kokoh dan digunakan untuk berbuat kebaikan terus, dan sampai kita meninggal pun itu amal tidak akan terputus. Yang amal jariah yang kedua itu ajari kebaikan ke seseorang. Kalau kalian mengajari kebaikan kepada seseorang, istilahnya kepada anak kecil lah, kita mengajari Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap satu kali anak itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang mengajarkan itu sudah mendapatkan sebuah amal perbuatan baik dari apa yang kita ajarkan kepada anak kecil tadi. Yang ketiga, anak soleh soleha yang tetap mendoakan orang tuanya. Itu aja sih. Tuh, Mbak Puput gimana kalau Mbak Puput? Sama juga, dipersiapkan, ya diperbaiki sholatnya, terus zikir, selalu bersedekah, amal jariah juga. Amal jariah kan yang tadi dikatakan sama Mas Dimas, itu kayak kita, misalnya ya, yang tadi itu, nyumbang ke masjid, terus masjidnya dibuat kebaikan juga, itu termasuk amal jariah. Ilmu yang bermanfaat. Kan kita juga sebagai guru, jadi ketika kita menyampaikan ilmu, dan ilmu tadi itu bermanfaat bagi dia, disampaikan kepada orang lain, itu juga bisa menjadi amal jariah. Buat kita sendiri, buat orang lain juga. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Nisa. Iya nih, apa sih yang kalian rindukan dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini? Sepertinya Mbak Puput terputus ini, Mas Tiko. Kenapa lah? Kalau itu Mas Dimas jawab dari Mas Dimas dulu. Oke. Yang pastinya kita pada bulan Ramadan ini kan berebut kebaikan, berebut amal kebaikan. Dari sebelum sahur ya, sebelum sahur. Itu pastinya yang dirindukan adalah membangunkan orang sahur dengan patrol. Itu sangat menyenangkan sekali. Ini ya, gerbek sahur ya? Ya, membangunkan orang sahur itu sangat menyenangkan. Itu pasti menyenangkan itu bersama teman-teman itu.
itu pahalanya luar biasa itu membangunkan orang sahur. Sahur aja sunnah dan mendapatkan pahala, apalagi membangunkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Iya, benar. Biasa. Dan yang kedua yang dirindukan lagi sebelum buka puasa. Entah kenapa pada saat buka itu makanan terlihat enak semua. Walaupun itu hanya sebuah makanan biasa ya. Kalau ya hanya tempe lah, ya biasa aja lah. Itu terlihat luar biasa gitu kalau dimakan gitu. Itu yang ditunggu-tunggu yang dinanti-nantikan. Kenikmatan berbuka ini. Iya, kenikmatan berbuka. Kemudian itu berbuka dengan keluarga. Yang bisa juga berbuka dengan pacar sih ya, kalau punya pacar. Astagfirullah. Loh, Bulan Ramadan kan berlomba berkebaikan, Mas. ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ini ya, bayari maksudnya, bayari pacaran kan. Kebaikan maksudnya nggak sedekah. Niatnya sama pacar, berangkatnya sama pacar, goncengan sama pacar. Nah ini sudah berkurang pahalanya. Gimana itu, Mas? Iya benar nih, benar. Lanjut. Gimana nih Mbak Puput? Mbak Puput sudah siap dibayarin Mas Dimas? Aduh. Langsung berangkat OTW ke rumah ya. Langsung besok saya izinkan ke orang tua. Oh gitu dah. 1 meter ya, Mas? Oh iya. Yang keempat pastinya yang ditunggu sholat tarawih. Sudah Berarti itu ini aja. semoga COVID-19 segera mereda ya, biar kita bisa benar-benar melaksanakan ibadah bisa bareng-bareng semua. Iya. Mbak Puput nggak jawab. Oh iya. Sorry. ya sama kayak Mas Dimas itu, cuman ya nggak bangunin orang sih. Cuma kan apa buka puasanya sama teman-teman, kalau misalkan ada bukber gitu ya, buka sama teman-teman dari jenjang SD, SMP, SMA gitu kan sih, ada sama keluarga gitu. Terus habis itu kalau udah selesai itu kan biasanya malam-malam ya tarawih bareng. Terus habis itu kalau saya sendiri ya di depan rumah itu cangkruk itu nggak ngapa-ngapain ya, habis tadarus cangkruk depan rumah main gitu. Habis itu balik lagi tidur, sahurnya juga bareng sama keluarga, sholat subuh di musola juga. Masya Allah. Sama. Terlaksana dengan baik di Ramadan tahun ini ya Mbak Puput, Mas Dimas. Ya semoga Mas Dimas nggak punya pacar, biar nggak gonceng pacar di bulan puasa. Pastiku sama Mbak Nisa juga. Aku ya kan memang nggak punya pacar lah ya, jadi nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya, tapi tadi ya dari seputar obrolan kita mengenai persiapan Ramadan, semoga kita semua sama yang menyaksikan ini juga bisa mendapatkan yang ditunggu-tunggu, yaitu seperti malam Lailatul Qadar ya. Jadi semoga kita semuanya bisa mendapati malam Lailatul Qadar itu. Amin. Ya mungkin selanjutnya Mbak Nisa. Ini Mas Tiko kan sebelum ini kan udah pertanyaan terakhir ya dari saya. Dari Mas Tiko kayak ada lagi enggak tambahan sebelum saya lanjutkan? Mungkin sudah cukup Mbak Nisa karena challenge. Iya, tadi pertanyaannya jawaban-jawaban dari mereka sungguh luar biasa, benar-benar bisa menginspirasi kita semua dan bisa memperjelas hal-hal yang mungkin dari kita belum tahu lah, istilahnya kayak gitu. Nah, sekarang mungkin bisa ada challenge biar suasananya lebih gitu, nggak serius terus. Iya. Jadi challenge kali ini pilihan. Jadi kalian milih dari pertanyaan dari saya. Gitu. Buat kalian berdua sih. Ada 2 pilihan, kalian pilih salah satu, tapi jawabnya bareng. Gitu. Cepat ya. Ayo, mari kita jawabnya cepat, nggak boleh mikir. Iya. Semoga berjodoh. Semoga Mas Dimas bisa jadi saudara saya. Oke. Jaminin jangan. Amin. Oke, kebanyakan yang amin loh, Bud. Oke. Ada yang marah nanti. Wow. Bisa perang dunia.
Au. Oke, langsung ya. Saya punya pilihan sholawatan atau ngerumpi. Sholawatan. Astagfirullah. Puput apa tadi Puput? Rumpi. Gipa Itu kebiasaan lama itu, Mbak. Kalau sholawatan pasti ngerumpi. Nah, itu Oh masih iya. Tapi kalau ngerumpinya itu apa hal-hal yang positif gak apa-apa. sepertinya kebanyakan Iya. wanita ini ngerumpinya itu ke hal-hal yang bermiri ya Mas ya. Saya suudon aja ya. Kalau kamu ngerumpi pasti hal negatif. Oh iya, terima kasih sudah menjawab dengan jujur dan benar. Ya kan anak matematika negatif positif gitu. Negatif positif nanti ketemunya ya negatif gitu. Oke. Lanjut Manis. Lanjut ya. Ukti apa akhi? Bukti. Ini Mbak Puput lama jawabnya dari tadi. Ukti, Mbak Ukti sinyalnya loh. Oh berarti Mas Dimasnya normal nih. Mbak Puput pilih apa ini tadi? Ukti dulu, akhirnya masih disimpan sama Yang Maha Kuasa. Oh gitu. Akhirnya Aduh. Semoga mendapatkan akhirnya Mas lagi. Dimas ya. aduh. Itu akhirnya masih menjaga ukti yang lain. Bener-bener. Mbak jangan ngono, Mbak. Tadi tulurku lo ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak jadi dulur. Iya. Ruang UKM atau masjid? UKM. Masjid, Masjid. Ya Allah. Jawabannya beda-beda mestiku dari tadi. kalau lebih dingin soal Ini menunjukkan ya. Iya. Oh mungkin ini Mas Tiko, kenapa kok ya apa Mas Dimasnya pilih ruang UKM? Soalnya biasanya UKM-nya dibuat cowok-cowok, terus masjid yang cewek pindah ke masjid. Makanya Mas Iya. Dimas pilihnya UKM. Pokoknya cewek cowok kan nggak boleh satu ruang gitu. Iya. Kan UKKI. Sekali. bukan perintah. Besok bikin Kalau- ruangan yang banyak aja kalau gitu ya, KKI. Ya itu masjid itu ruangan kami. Masjid itu Iya. sekretariatnya kami ya, sekretnya kami. Oke, Sebut. sekretariat. Sekretariat. Iya. Lanjut ya. Saya kan Mas Dimas tadi bilang kalau lebih suka sholawatan. Terus saya sendiri pernah tahu nih Mbak Puput punya best. Saya sama Mas Tiko boleh nggak sih request satu lagu Duh. buat saya request satu lagu aja. Ini aja deh, nggak usah panjang-panjang. Biar netizen tuh tahu kalau narasumber kali ini tuh wow, bener-bener wow gitu. Udah menjawabnya keren, udah suaranya merdu, insya Allah. Masya Allah. Tapi kalau dibuat sholawatan, insya Allah suaranya merdu kok. Dim, Oke, bisa Jadi calon dimulai pasangan dari idaman. siapa dulu? Dimas dulu. Atau nyanyi bareng? Oh, Ladies first. Atau nyanyi bareng? Ladies first. mau request lagu apa Mbak? Lagu apa ya? Aduh, kalau gini nanti suaranya nggak enak. Ini ya, dimatikan Mungkin lagu video. kesukaannya Mbak Put yang judul Rohman itu loh. Aduh. Videonya dimatikan dulu ya, tapi malu Loh ya juga nggak tidak. bisa Mbak. Nanti gimana netizen mau komen tentang Mbak Puput itu gimana kalau videonya dimatikan? Iya, saya tidak peduli dengan komentar netizen ya, karena netizen itu Iya. maha benar, tidak disalahkan. Pasti komentar netizen itu baik-baik kok, insya Allah. Kan ini kontennya kan berbau kebaikan, bukan keburukan netizen. Insya Allah komennya baik-baik. Amin. Ada yang deg-degan tapi bukan jatuh cinta. Apa ini ya? Dim, duluan aja Dim.
Nggak kuat saya. Duluan, Dim. Ya udah, Rahman aja Mbak ya. Ya, ya. Ya, terserah. Rahman ya Rahman, Sa'idani ya Rahman, Isra sadril Qur'an, Imla qalbil Qur'an, Waskil hayatil Qur'an. Rahman, Rahman, Sa'idani ya Rahman, Isra sadril Qur'an, Imla qalbil Qur'an, Wasli hayatil Qur'an. Lillah, lillah, Yahfu amani lillah, ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للخلق وللرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اسرع صدر القرآن إملا قلبي القرآن واسقي حياتي القرآن. Sama joget ya Mas ya. Subhanallah. Asing ya. Subhanallah, calon imam. Ya iyalah lagi masuk calon makmum. Oh iya. Santuy ya Mas, santuy. Mau nggak bisa. Iya, calon imam sholatnya Mbak Puput. Amin. Ini Keren suaranya. Suara emasnya dikeluarkan. Lagu Perak. perunggu. Yuk Mbak Puput. Iya, dihentikan videonya aja ya. Malu. Oh, jangan. Sudah. Ya udah Mbak Puput merem aja deh. Sama aja. Tak hentikan dulu ya. Ya. Taslimi tuhda ilaika ya Taha salatul bari al-bari tatsra alaika ya Taha jita bil khairi ya Nabi waddinil yusri ya Nabi jita bil khairi ya Nabi waddinil yusri ya Nabi mayyah tukhta fazawa afala. Sudah selesai. Masya Allah. Masya Allah. Adem ya, adem banget. Masya Allah. Zaman banget ngono ya. Itu lagu favoritnya Mbak Puput kan. Mbak Nisa, boleh dibungkus satu Mbak Adi. Boleh. Pakai karet merah ya, jangan lupa. Iya. Mbak. Pakai mahar dong. Oke. Kalau sama saya harinya banyak-banyak. Cukup 1 untuk selamanya. Bagus diduduki mahare Mbak Wisan Mbak. Dikasih tahu maharnya Gak apa-apa, biar nanti gak susah-susah ya. Karena menyusahkan orang lain itu tidak baik. Oke Mas Eko, ini challenge-nya udah selesai nih. Sebelumnya kita pengen tahu pesan-kesan kalian selama beberapa jam gabung di podcast online ini, gimana sih pesan-kesan kalian? Bisa dimulai dari Mbak Puput sendiri. Mana? Senang. Selain itu, reunian antara UKKI, Himatika dan Hima PKH. Ya. iya siapa yang dari Hima PKH? Sama ketua saya ya. Yang satunya saudara nggak tercinta saya.
Selama di Kalau restoran Mas Dimas, agak gimana gitu ya. Jadi iya. Kalau Mas Dimas sendiri gimana pesan dan kesannya udah gabung di podcast online mahasiswa ini? Oh, kesannya sangat-sangat menyenangkan, asik, bisa bagi-bagi dengan saya. bagi-bagi ilmu. Ya, melihatmu juga asik. Oke. Mbak, adiknya kok goda aja ya? Ya, kita bagi-bagi ilmu Bukan adik lah. saya. Oh, bukan ya? Ya udah, tak bungkus aja ya, Mbak ya. Bawa pulang. Pesannya itu buat kita ya. Perbanyaklah sharing-sharing gini, bagi-bagi ilmu. Terus pesan saya kepada semua orang tetap di rumah kalau tidak ada kegiatan atau kepentingan di luar. Ada sebuah hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi ya. Isinya begini. Idza sami'tum bitta'una bil ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'atil bil ardi wa antum biha fala tahrujuha minha. Jadi artinya jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Memang maksud dari pemerintah ini baik. Jadi tetap di rumah untuk memutus rantai virus COVID-19 ini. Sip. Oke, itu aja. Mas Dimas dan Mbak Putu. Ya. Alhamdulillah Terima kita kasih sudah ya. usai ngobrol-ngobrol bermanfaat kali ini di podcast online mahasiswa. Sebelumnya semoga konten kita kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Dimas. Keren, super keren. Halo guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Setelah itu klik like, comment, and share, oke?